Untuk berikutnya, selanjutnya kita minta Pak Iwan Kurniawan untuk bisa memberi best practice-nya dari sekolah SD Muhammadiyah Antapani Bandung. Untuk waktunya, Pak Iwan. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari MDMC Pusat, PP Muhammadiyah, Bapak Arif Jamali Muiz, MPD, Pak Agus Widianto, Pak Budi Santoso yang hari ini hadir bersama kita. Juga pada yang terhormat Bapak Dr. Incur Taufik Kartiko dari Direktur Mitigasi BNPB. Juga kepada teman-teman narasumber pada hari ini, dan juga yang saya hormati para peserta webinar Satuan Pendidikan Aman Bencana yang tentunya sama-sama kita menginginkan hadirnya satu bentuk kesadaran bersama yang bisa diwujudkan oleh kita semua di sekolah-sekolah Muhammadiyah pada khususnya. Dan juga terima kasih pada Mas Malik yang pada hari ini menjadi MC, dan mudah-mudahan juga kita bisa bersama-sama menjadikan sekolah-sekolah Muhammadiyah ini menjadi sekolah yang tentunya aman dari bencana. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, hari ini saya Iwan Kurniawan, Kepala SD Muhammadiyah 7 Antapani Bandung, ingin berbagi pengalaman, bukan berbagi materi, karena kalau materi tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh bapak-bapak yang mungkin punya kapasitas yang lebih luas terhadap konsep dan aturan-aturan terkait dengan SPAB. Kalau saya hanya ingin berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana mewujudkan sekolah yang aman dari bencana. Oleh karena itu saya mohon nanti izin untuk share screen Pak Sarif. Bapak Ibu sekalian, SD Muhammadiyah 7 merupakan sekolah yang memang mempunyai keinginan untuk bisa memberikan menumbuhkan, mengajak semua warga sekolah untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bencana, karena memang kita menyadari bahwa Indonesia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua dan keindahannya serta kekayaannya, tapi juga di balik itu menyimpan potensi bencana yang sangat besar. Itu yang mungkin harus disadari oleh kami yang berada di negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu maka sekolah memungkinkan untuk bisa menjadi wadah dalam menyadarkan semua warga sekolah untuk bisa memahami dan menyadari hal tersebut, sehingga tumbuh kewaspadaan, dan dari sana semua warga sekolah bisa mempunyai keterampilan serta kemauan untuk bisa mengurangi risiko terhadap bencana. Nah, hanya ada satu permasalahan Bapak Ibu sekalian di sekolah itu, pertanyaan yang paling penting adalah siapa yang akan mengajarkan siaga bencana ini kepada anak-anak, karena memang kalau berbentuk kurikulum dan mata pelajaran juga kita banyak berbenturan dengan siapa yang harus mengajarkannya. Oleh karena itu maka betul tadi bahwa ada beberapa alternatif, bahwa memang pemahaman kebencanaan ini atau kesadaran bencana ini bisa melalui berbagai hal. Kalau di daerah bencana yang mungkin sangat rawan itu bisa dijadikan mulok begitu. Kalau yang tidak terlalu rawan mungkin bisa tadi dimasukkan dalam ekstrakurikuler di sekolah. Nah, oleh karena itu maka di SD Muhammadiyah 7 Bandung ini merupakan sebuah hal yang tentunya berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Nah, kami menyadari bahwa memang kami harus mempunyai orang-orang atau guru-guru yang siap untuk membudayakan dan menumbuhkan kesadaran semua warga sekolah terhadap kewaspadaan bencana ini.
alhamdulillah kami punya program ini tentunya dimiliki oleh seluruh guru, dan guru tersebut memang kita ada 2 guru yang setiap kelas itu dihuni oleh atau dibimbing oleh 2 guru. Pertama guru kelas, yang kedua adalah guru ismuba atau guru kemuhammadiyahan. Yang kami sebut di sini adalah guru ismubaristik. Jadi kami mempunyai guru ismubaristik itu 36 guru, sama dengan jumlah kelas 36 rombang. Oleh karena itu maka kami mempunyai kemauan, keinginan, dan harapan dari guru-guru kemuhammadiyahan ini mempunyai peran yang bukan hanya membelajarkan di kelas, tapi juga mempunyai peran lain, yaitu bagaimana mendorong agar guru-guru kemuhammadiyahan ini juga mempunyai tempat yang yang baik untuk membantu program-program Muhammadiyah, terutama dalam hal-hal penanggulangan bencana pada hal ini. Oleh karena itu kami membangun satu program atau buat sebuah program namanya Disaster Awareness Education Center. Nah, ini merupakan sebuah kesiapsiagaan yang tentunya sebelumnya kami membuatkan SOP, membuatkan struktur dan sebagainya terkait dengan program yang kita buatkan. Isi juga sama, jadi tadi sampaikan oleh Pak Bapak yang tentunya memang SPAB ini harus mempunyai 3 pilar. Insya Allah kita sudah buatkan 3 pilar itu, karena yang paling penting kita juga adalah bagaimana 3 pilar ini bisa terwujud dari mulai sarana dan prasarana, manajemen, dan kurikulum atau pendidikan aman bencana yang kita buat dan kita praktekkan di sekolah kami. Begitu juga dengan misinya, kita juga punya misi yang tentunya kita didasari dengan misi dan visi dari Muhammadiyah dan pendidikan Muhammadiyah, terutama Dikdasmen, agar nanti kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dari sebuah pendidikan di Muhammadiyah, terutama bagaimana membangun kesadaran semua warga sekolah. Inilah kegiatan-kegiatannya dari mulai respon darurat bencana, karena kami punya 36 guru kemuhammadiyahan yang dilatih khusus untuk bagaimana mempunyai kemampuan pemahaman dalam penanggulangan bencana sampai kepada pemulasaraan jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan, serta juga dilatih bagaimana penanggulangan ketika memang sedang terjadi bencana. Itu dilatih oleh MDMC Kota Bandung dan MDMC Provinsi atau wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Dan tentunya itu juga merupakan sebuah hal yang sinergi antara MDMC dengan program kami di sekolah. Kita juga punya beberapa program yang tentunya juga ini akan berkaitan dengan bagaimana membangun kesadaran. Kalau tadi disinggung bagaimana kurikulum penyampaian nilai-nilai atau kesadaran bencana, itu kita juga melalui program yang lain. Itu yang kedua ada Jumat Berkah. Jumat Berkah ini adalah program bagaimana menggali kesadaran untuk berbagi. Tadi katakan berbagi. Jadi kami adalah sekolah yang sudah mencanangkan program filantropi dari anak-anak yang ada gerakan menabung, ada gerakan menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang mungkin terdampak bencana. Ada juga program Bung Sabar. Ini adalah program tabungan sampah barokah. Jadi anak-anak ini tiap hari Jumat itu membawa sampah yang tidak bermanfaat kelihatannya di rumah seperti kertas, koran, dan sebagainya. Itu dibawa ke sekolah lalu ditimbang, dan setelah itu dicatat oleh petugas kami di di DAEC ini, di AEC ini, dan tentunya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita gunakan program-program kita, yaitu misalkan penanaman pohon, penghijauan, dan sebagainya. Itu dari program Bung Sabar. Bahkan sekolah kami hijau ini beberapa program respon darurat bencana kami, Pak, dari berbagai bencana yang terjadi di Jawa Barat. Kita insya Allah sudah punya perangkatnya dengan kerjasama dengan berbagai pihak, baik orang tua dan masyarakat serta warga sekolah. Kami sudah mempunyai ambulan dan kendaraan
logistik untuk membantu bencana-bencana yang ada di daerah Jawa Barat. Yang kedua, kita juga punya respon bencana banjir yang kemarin terakhir ini di daerah Garut. Kita juga membuat posko di sana bersama-sama dengan MDMC Garut untuk bisa memberikan bantuan terhadap korban bencana. Bahkan kita juga mencoba membantu meringankan beban warga di sana dan anak-anak yang sekolah di sana. Semua yang kami dapatkan itu adalah gotong royong dari anak-anak kita di sekolah kami dan orang tua. Bahkan ada yang sampai tabungan atau ceng-celengan kalau istilah itu dipecahkan hanya untuk bisa membantu teman-temannya yang ada di daerah bencana. Itu di sekolah kami kita siapkan untuk program ini. Lalu juga ada kita juga menjadi bagian dari FRB Kota Bandung. Jadi Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bandung yang sudah dibentuk, dan DAEK ini juga sudah menjadi bagian dari FRB Kota Bandung, yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi peran kita untuk bisa lebih baik bermanfaat buat masyarakat Kota Bandung. Ini adalah persentase respon darurat bencana kami, di mana ada keluarga besar sekolah kami ini ada 60%. Untuk keluarga Muhammadiyah di luar sekolah kami itu ada 25%, dan untuk umum 15%. Untuk Jemaat Berkah ini yang tadi saya sampaikan, kita ada berjalan, di mana anak-anak juga ikut terlibat untuk bagaimana menjalankan program ini. Lalu juga ini ada presentasinya dari Jemaat Berkah, di mana warga Muhammadiyah dan umum ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Ada Bung Sabar, saya sampaikan ada tabungan sampah barokah, kita singkat Bung Sabar. Ini anak-anak menabung sampah untuk sampah ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat penanggulangan bencana, terutama bagaimana kita bisa menghijaukan, bisa membuat nyaman sekolah dan lingkungan, serta kita juga berwakaf tanaman untuk warga-warga di sekitar sekolah kita. Ini presentasi alokasi Bung Sabar yang sudah dilakukan, di mana penataan lingkungan sekolah itu 50%, untuk penghijauan itu 40%, dan untuk sosial keagamaan 10%. Hasilnya dari tabungan sampah barokah. Lalu ini peduli keputrian, karena Bapak Ibu sekalian, kita juga yang paling ini adalah di mana anak-anak sekarang ini untuk usia SD juga sudah dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kebutuhan kebersihannya, maka kita punya solusi bagaimana anak-anak perempuan pun bisa aktif dan berperan dalam penanggulangan bencana, sehingga kita punya kepedulian terhadap keputrian ini. Selanjutnya ini tentang keputrian. Lalu ini adalah posko layanan mudik lebaran. Bapak Ibu, salah satu di antara program kami adalah kita juga dengan MDMC mengadakan program layanan mudik lebaran, yang tentunya ini dilakukan sebelum terjadinya pandemi. Karena ketika pandemi mungkin kita tidak bisa melaksanakannya. Dan ini kita siapkan di daerah Nagreg yang memang sering terjadi kecelakaan dan kemacetan pada saat mudik lebaran. Ini persentase sasarannya sudah kita lihat bagaimana posko mudik lebaran ini bisa berjalan dengan baik. Ini adalah budaya sholat tertib, Bapak Ibu. Jadi kita juga punya bagaimana membangun kesadaran untuk saling peduli dan berbagi itu melalui sholat. Ya. Jadi ketika sholat Jumat kita punya kurikulum khutbahnya yang terkait, di dalamnya khutbahnya itu isinya tentang bagaimana kita membangun kesadaran bencana. Dan dari sana juga anak-anak pulangnya juga ikut berderma bagaimana membantu program-program penanggulangan bencana. Itu dalam budayaku di hari Jumat ketika sholat Jumat. Lalu ada juga respon ketahanan pangan di masa pandemi. Bapak Ibu, kita sudah melakukan bagaimana membantu saudara kita yang sedang isoman. Karena pandemi dari sejak awal pandemi bulan Maret tahun 2020, alhamdulillah kita juga bisa membantu
warga masyarakat, baik warga sekolah ataupun warga masyarakat sekitar sekolah dan umum, yang kita bantu untuk meringankan beban ketahanan pangannya agar bisa kembali sehat, karena kita juga selain bahan pokok makanan juga bahan kesehatan seperti madu dan imunitas tubuh atau imunitas lainnya untuk membangun ketahanan tubuh yang sedang isoman. Lalu juga kita ini persentase sasarannya, di mana respon ketahanan pangan ini 50% itu keluarga besar sekolah kami, 20% itu umum, dan 30% warga Muhammadiyah di sekitar di Kota Bandung. Lalu untuk membantu meringankan korban pandemi, kita juga mengadakan berbagai bantuan berbentuk sembako, dan kita sebar di lingkungan sekolah dan masyarakat pada umumnya. Ini untuk persentasenya yang kita sebarkan. Lalu untuk penyemprotan disinfektan, Bapak Ibu, kita juga di awal-awal pandemi kita melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh amal usaha di Kota Bandung. Kita bekerjasama dengan MDMC Kota Bandung mengadakan penyemprotan disinfektan di sekolah-sekolah amal usaha panti asuhan yang ada di Kota Bandung. Ini persentasenya, penyemprotannya 70% komplek perguruan Antapani, 25% untuk amal usaha Muhammadiyah di Kota Bandung, dan 5%-nya di tempat-tempat umum. Lalu ini ada program yang tentunya memang menjadi hal yang penting buat kami adalah M3, manajemen menjemput maut, di mana kita punya program pemulasaraan jenazah untuk semua warga sekolah dari mulai mengkapani, menyolatkan, memandikan, menyolatkan sampai menguburkan. Dan anak-anak juga belajar bagaimana cara agar mengetahui bagaimana menyolatkan dan sebagainya. Itu di sekolah kami. Bahkan kalau ada warga sekolah yang meninggal, kami akan bawa ke masjid sekolah dan semua anak-anak ikut menyolatkan ya di masjid sekolah kami. Ini juga kita punya program WCP, yaitu Women Care Program. Jadi kita punya WC khusus untuk perempuan, di mana kita bedakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah. Ini juga kita programkan untuk membantu bagaimana perempuan-perempuan atau wanita-wanita pun paham terhadap bagaimana menanggulangi bencana. Terakhir, Bapak Ibu, kita punya sebuah program, karena memang saya melihat bahwa banyak juga korban bencana yang yatim piatu dan perlu bantuan, maka alhamdulillah kita sudah mempunyai satu rumah, yang rumah tersebut ada 11 kamar, dan kita gunakan untuk anak-anak bisa belajar, dan terutama kita gunakan juga untuk belajar Al-Quran, yang kita sebut dengan rumah Quran atau ruku, yang tentunya juga ini disiapkan agar anak-anak nanti korban dari bencana itu bisa kami tampung dan kami didik khusus untuk bagaimana bisa tetap melanjutkan pendidikannya. Itu mungkin Bapak Ibu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.